Baik, selanjutnya di sini ada investasi dalam surat utang, yang dimana investasi perusahaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan pihak lain. Misalnya ada obligasi, commercial paper, notes, atau surat berharga hutang lainnya. Investor yang membeli instrumen ini akan memperoleh yang pertama pendapatan bunga secara periodik, dan yang kedua pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada biaya perolehan diamortisasi, yang dimana metode penilaian investasi utang dinilai dihitung dari harga perolehan awal, yaitu yang pertama dikurangi pelunasan pokok, lalu yang kedua ditambah atau dikurang amortisasi premium atau diskon secara kumulatif, dan yang terakhir dikurangi kerugian karena piutang tidak tertagih. Baik, selanjutnya nilai wajar dan investasi saham. Nilai wajar adalah investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria biaya perolehan diamortisasi yang akan diukur dan dilaporkan dengan nilai wajar. Fair value adalah jumlah yang dapat diperoleh jika suatu aset ditukar antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai, bersedia, dan independen, atau transaksi wajar. Lalu selanjutnya investasi saham. Investasi saham umumnya juga dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Alasannya, yang pertama, saham tidak punya jatuh tempo, yang kedua, tidak ada jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap, dan yang terakhir, pelaporan saham dengan fair value dianggap lebih relevan dibanding hanya melaporkan dengan biaya perolehan. Selanjutnya, tinjauan lebih dekat tentang debit investment atau investasi utang. Surat berharga utang debit securities mencerminkan hubungan kreditur dengan perusahaan, antara lain surat utang pemerintah, surat utang daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan yang terakhir commercial paper. Investasi utang memiliki pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu berupa pokok dan bunga dari jumlah pokok yang masih terutang. Secara umum, standar akuntansi internasional mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi utang dalam 3 kategori untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, yaitu yang pertama ada ditahan untuk bunga dan pokok, yang kedua bisa ditahan atau dijual, dan yang ketiga murni untuk spekulasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu mengenai debt investment, yang mana berarti perusahaan menanamkan dana pada instrumen utang yang diterbitkan oleh pihak lain, atau dalam artian investasi dalam surat utang seperti obligasi, commercial paper, convertible debt, dan lain-lain. Nah, tujuan perusahaan berinvestasi yaitu tentunya untuk mendapatkan bunga dan pengembalian pokok, untuk mendapatkan capital gains, dan juga hubungan strategis dalam perusahaan lain, atau dalam artian yaitu menjalin hubungan bisnis atau kontrol tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada classification and measurement, yang mana ditentukan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama bisnis model. Nah, ini tuh merupakan niat awal perusahaan, yang mana perusahaan ini itu mau menahan obligasi hingga jatuh tempo atau berencana menjualnya sebelum jatuh tempo. Nah, sedangkan faktor yang kedua yaitu cash flow karakteristik ini, yaitu apakah arus kas dari instrumen itu hanya berupa pokok dan bunga tanpa komponen kompleks lain. Nah, jika memenuhi keduanya, itu menggunakan amortized cost. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu menggunakan fair value. Nah, amortized cost ini rumusnya yaitu biaya perolehan awal dikurangi pembayaran pokok ditambah amortisasi diskon dibagi dengan premium dikurangi allowance kerugian. Nah, jadi amortisasi ini dilakukan dengan efektif
effective interest methods, yaitu yield efektif dipakai untuk menghitung pendapatan bunganya. Nah, nilai buku atau carrying amount investasi berubah tiap periode karena adanya amortisasi. Sedangkan fair value itu sama dengan harga pasar saat ini. Jadi, fair value ini dipakai kalau perusahaan punya niat menjual sebelum jatuh tempo atau untuk trading. Nah, nilai investasinya selalu disesuaikan pada akhir periode agar mencerminkan harga pasar terbaru. Selanjutnya yaitu ada kategori debt securities. Ada 3 yaitu held for collection atau HFC, held for collection and selling atau HFCS, dan juga trading. Nah, held for collection ini menggunakan amortized cost, yang mana unrealized gains atau loss-nya itu tidak diakui. Sedangkan HFCS yaitu menggunakan fair value, yang mana unrealized gains atau loss-nya itu hanya di OCI atau Other Comprehensive Income di equity. Nah, sedangkan trading itu juga menggunakan fair value. Jadi unrealized gains atau loss-nya itu di net income. Nah, ketiganya sama, other income-nya itu dari interest revenue, yaitu gains atau loss saat dijual. Kalau HFC itu nilai investasi stabil, tidak terpengaruh perubahan harga pasar kecuali saat dijual. Nah, kalau HFCS itu nilai investasi fluktuatif. Nah, dampaknya itu hanya ke ekuitas saja. Kalau trading, nilai investasinya fluktuatif dan langsung mempengaruhi laba ruginya. Nah, sekarang kita bahas kategori pertama, yaitu held for collection atau HFC. Nah, pada kategori ini, perusahaan itu berniat menahan obligasi sampai jatuh tempo untuk mendapatkan bunga dan pokok. Nah, maka pencatatannya menggunakan amortized cost. Nah, sebagai ilustrasi di 17.3 yaitu Schedule of Interest Revenue dan Amortization, itu tuh ada Robinson SE membeli obligasi Evermaster AG senilai 100.000 euro dengan harga diskon 92.278 euro. Nah, kuponnya 8% per tahun, sedangkan yieldnya 10%. Nah, tabel ini tuh menunjukkan setiap periodenya. Jadi cash reserve itu bunga kupon tetap 4.000 euro setiap 6 bulannya. Interest revenue-nya dihitung dengan yield efektif dikali nilai buku awal. Nah, selisihnya adalah amortisasi diskon yang menambah nilai buku. Jadi seiring waktu, carrying amount ini naik dari 92.278 hingga akhirnya mencapai 100.000 euro saat jatuh tempo. Nah, sedangkan ilustrasi 17.4 itu ditunjukkan bagaimana Robinson ini melaporkan obligasi ini di laporan keuangan. Jadi obligasi dicatat sebagai held for collection investment dengan carrying amount yang sesuai hasil amortisasinya. Pada ilustrasi 17.5 yaitu gain on sale before maturity, yaitu misalnya obligasi ini dijual sebelum jatuh tempo. Nah, ilustrasi ini tuh memberikan contoh Robinson menjual obligasi dengan harga 99.750 euro. Saat itu nilai bukunya itu 96.193. Maka ada gain sebesar 3.557 euro yang diakui di income statement. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau ditahan sampai jatuh tempo itu pakai amortized cost, kalau dijual sebelum jatuh tempo itu selisih harga jual dengan nilai buku diakui sebagai gain atau loss-nya. Kategori yang kedua yaitu held for collection and selling atau HFCS, yang mana di sini perusahaan itu punya fleksibilitas, bisa menahan untuk kumpulkan bunga plus pokoknya, tapi juga bisa menjual kalau butuh likuiditas. Nah, perbedaannya dengan HFC, pencatatan HFCS ini menggunakan fair value yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan unrealized gain atau loss-nya tidak masuk laba rugi, tapi masuk ke Other Comprehensive Income atau OCI. Nah, ilustrasinya ada di contoh single security ini. Pada ilustrasi ini, Graph PLC membeli obligasi senilai 100.000 pound sterling dengan harga 108.111 pound sterling karena ada premium. Kemudian kuponnya 10% dan yieldnya 8%. Nah, setiap periode perusahaan mencatat interest revenue pakai effective interest methods. Jadi di akhir tahun nilai pasar obligasi adalah 105.000 pound sterling, sedangkan carrying amount-nya 106.732 pound sterling.
maka terjadi unrealized loss sebesar 1.732 pound sterling. Nah, loss ini tuh dicatat sebagai unrealized holding loss equity pada fair value adjustment sebesar 1.732. Ini dilaporkan di OCI, bukan income statement. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh portofolio. Di sini WebAG memiliki dua obligasi yaitu Watson SE dan Anacom Group. Nilai buku totalnya yaitu senilai 293.537 euro, tetapi fair value-nya hanya 284.000 euro. Artinya kan di sini ada unrealized loss sebesar 9.537. Nah, loss ini masuk ke OCI sebagai penyesuaian portofolio. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi 17.8. Di sini itu Web menjual Watson Bonds-nya. Nilai buku saat dijual itu sebesar 94.214 euro. Tapi harga jualnya hanya 90.000. Maka ada loss sebesar 4.214 euro. Yang mana langsung masuk ke income statement. Karena ini sudah di-realize. Selanjutnya pada ilustrasi 17.9, ini menunjukkan bagaimana Web melaporkan HFCS-nya di laporan keuangan. Ini nyambung ke ilustrasi 17.10. Jadi di statement of financial position-nya, investasi ini ditampilkan sebesar fair value, misalnya 155.000 euro. Nah, equity section-nya muncul akun accumulate other comprehensive loss. Pada income statement-nya, menampilkan interest revenue ditambah realized loss dari penjualan obligasi. Jadi untuk HFCS ini, unrealized gain atau loss-nya itu dicatat di OCI. Tapi kalau dijual baru dipindahkan ke income statement. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trading debt security portfolio. Nah, ini ada, contoh soalnya yaitu total biaya portofolio perdagangan Western Publishing itu, sebesar €314.450. Nah, keuntungan bruto yang belum direalisasi adalah €12.780 dari €7.640 yaitu punyanya, Burlingame Northern sebesar 6% bonds atau obligasi sebesar €7.640 ditambah dengan, Charter Communication 8% bonds yaitu €5.140 yaitu totalnya tadi €12.780 dan kerugian bruto yang belum direalisasi adalah €9.030. Ini punyanya GM Corporation 7% bonds di bagian unrealized gain or loss. Nah, sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang belum direalisasi sebesar €3.750. Nah, nilai wajar sekuritas yang diperdagangkan adalah €3.750 lebih besar daripada biayanya. Nah, pada tanggal 31 Desember, Western Publishing itu membuat entry penyesuaian pada akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat peningkatan nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, dari hasil di tabel itu kan, hasilnya yaitu €3.750 fair value-nya, nilai wajarnya. Otomatis nanti dimasukkan ke jurnalnya yaitu pada 31 Desember 2022 dengan akun fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar €3.750. Jadi fair value adjustment-nya di debit, lalu unrealized-nya ini di kredit sebesar masing-masing €3.750. Oke, selanjutnya ini ada fair value option atau opsi nilai wajar. Jadi, perusahaan tuh bisa memilih untuk melaporkan aset keuangan pada nilai wajar meskipun seharusnya dicatat pada biaya diamortisasi. Alasannya yaitu untuk menghindari mismatch atau ketidakcocokan pengukuran antara aset dan liabilitas yang terkait. Nah, ini ada contoh dari Hardy AG yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Nah, Hardy ini tuh berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya diamortasi investasi ini adalah €100.000. Sedangkan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember adalah €113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk mencatat investasi ini, maka jurnal entry-nya itu nanti
pada 31 Desember 2022 yaitu debt investment atau German bonds pada unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000 euro. 13.000 euro ini dari pengurangan yaitu 113.000 euro dikurangi 100.000 euro jadi sebesar 13.000 euro. Seperti itu. Lalu selanjutnya tuh ada equity investment. Jadi equity investment tuh atau investasi ekuitas ini apa sih? Nah, investasi ekuitas itu merupakan kepemilikan dalam bentuk saham, bisa saham biasa atau preferen. Nah, perlakuan akuntansi itu tergantung tingkat pengaruh. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20% atau pengaruh pasif. Jadi diukur dengan nilai wajar. Nah, perubahan nilai wajarnya itu jika trading itu masuk laba rugi, jika non trading itu masuknya ke OJI. Nah, nanti jika dividen terima maka itu masuk ke pendapatan dividen. Nah, selanjutnya tuh ada kepemilikan 20 sampai 50%. Pengaruhnya ini signifikan. Metode ekuitasnya yaitu investor tuh mencatat bagian laba atau rugi dari perusahaan investasi itu sesuai dengan persentase kepemilikan. Dan dividen itu tidak dianggap sebagai pendapatan melainkan pengurangan nilai investasi. Nah, selanjutnya yang ketiga tuh ada kepemilikan lebih dari 50% atau masuknya ke pengendalian. Nah, ini tuh ada metode konsolidasi yaitu laporan keuangan induk dan anak digabung menjadi satu, seperti itu. Nah, ini tuh ada contohnya yaitu setelah akuisisi perusahaan tuh mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar yaitu 12. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Republik SA ini membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing investasi mewakili kepemilikan kurang dari 20%. Berarti sesuai prinsip yang pertama, yaitu kurang dari 20% atau pengaruh pasif. Nah, saham-saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Nanti maka pencatatannya itu seperti pada gambar tersebut, yaitu Burberry cost-nya sebesar 259.700, lalu Nestle sebesar 317.500, dan St. Regis Poppico ini sebesar 141.350, sehingga mendapatkan total sebesar 718.550 euro. Nah, Republik ini itu memasukkan investasi pencatatan jurnalnya itu nanti jadinya pada 3 November 2022 yaitu equity investment pada cash karena kan dia me mengeluarkan uang, otomatis kas-nya berkurang dong dan ekuitas investasinya ini masuk sebesar 718.500 euro. Nah, pada tanggal 22 Desember Republik SA ini itu men menerima cash dividen sebesar 4.200 euro untuk investasi. Nah, ini pencatatannya yaitu pada 6 Desember 2022 akun debit kas pada dividen revenue sebesar 4.200 euro, seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Safa Putri Sulfana dengan NPM Akhir 232. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi ekuitas non-perdagangan atau OCI, di mana entry akuntansi untuk pencatatan investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lain. Oleh karena itu, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas digunakan. Nah, rekening investasi ekuitas atau Hawthorne digunakan karena klasifikasi non-perdagangan diterapkan secara individual per investasi, bukan secara portofolio. Sama halnya dengan pencatatan investasi perdagangan. Ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham biasa dari perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu, investor
memperoleh pendapatan ketika perusahaan yang diinvestasikan membagikan dividen secara tunai. Nah, eh, secara ringkas, pencatatan investasi ekuitas non-perdagangan berbeda dari ketentuan umum untuk investasi ekuitas. IASB mencatat bahwa meskipun nilai wajar memberikan informasi paling berguna tentang investasi ekuitas, pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan komprehensif lain lebih representatif untuk investasi ekuitas non-perdagangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan nilai wajar. Nah, sebagai contoh lain dari tantangan pengukuran nilai wajar, kali ini untuk investasi ekuitas mempertimbangkan contoh reksadana yang memegang saham perusahaan teknologi swasta. Grafik berikut menunjukkan tentang penilaian yang luas untuk Cloudera dari Amerika Serikat dan Dropbox juga dari Amerika Serikat dan menunjukkan bagaimana nilai perusahaan teknologi swasta ini dapat bervariasi di antara dana investasi. Lalu, apa sih yang harus dilakukan? Jadi, semua orang sepertinya sepakat bahwa menentukan nilai investasi ini adalah proses yang memakan waktu dan harus dipantau secara berkala. Bagi investor, penting untuk memahami komposisi reksadana yang mereka beli. Jumlah saham yang sulit dijual merupakan indikator seberapa mudah investor reksadana dapat mengembalikan investasinya. Selanjutnya yaitu kepemilikan antara 20% dan 50%. Nah, jadi sebuah perusahaan investor yang memiliki kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang diinvestasikan tidak memiliki kendali hukum. Namun, investasi dalam saham voting kurang dari 50% tetap memberikan investor kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan kebijakan operasional dan keuangan perusahaan yang diinvestasikan. Nah, pertimbangan penting lainnya adalah tingkat kepemilikan investor terkait dengan konsentrasi kepemilikan saham lainnya. Nah, untuk mencapai tingkat keseragaman yang wajar dalam penerapan kriteria pengaruh yang signifikan, profesi tersebut menyimpulkan bahwa investasi langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari saham voting perusahaan yang diinvestasikan seharusnya menimbulkan asumsi bahwa kecuali ada bukti sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan tersebut. Nah, dalam kasus pengaruh yang signifikan, umumnya itu investor berinvestasi sebesar 20% atau lebih terhadap perusahaan. Nah, di sini investor wajib mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Ketika investasi ekuitas memiliki antara 20% sampai dengan 50%, maka investor dengan hak suara pada investi dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investi. Dalam kondisi ini, investasi harus dicatat dengan metode ekuitas atau biasa disebut equity method. Nah, metode ekuitas ini pencatatan awalnya yaitu investasi dicatat sebagai sebesar harga perolehan. Yang kedua, penyesuaian nilai investasi dilakukan secara bertahap setiap periode sesuai dengan perubahan aset bersih investi. Jika investi laba atau earnings, nilai investasi meningkat. Dan jika investi rugi, maka nilai investasi menurun. Dividen dari investi akan diterima dan mengurangi nilai investasi yang tercatat. Jika kerugian investi melebihi nilai investasi yang tercatat, maka biasanya metode ekuitas dihentikan dan investor tidak menanggung kerugian tambahan. Oke, di sini ada contoh soal dari McKinsey Company dan aku akan membandingkan antara fair value method dan equity method pada tanggal 2 Januari 2019. McKinsey Company membeli 48.000 saham. 48.000 saham ini sebesar 20% dari seharga 20% dari ini company shares. Nah, untuk harganya itu $10 per lembar.
Lalu untuk pencatatannya sama, yaitu equity investment pada cash sebesar 480.000. Sedangkan yang kedua pada akhir 2019 mini company melaporkan laba bersih 200.000 karena tadi Maxi Company 20% sahamnya, maka 200.000 dikali 20% sehingga menghasilkan 40.000. Nah, untuk fair value method tidak mencatat, sedangkan equity method mencatatnya. Untuk pencatatannya, equity investment pada investment income sebesar 40.000. Nah, nilai investasi di sini bertambah dan eh, nilai investasi bertambah dan investment income diakui karena equity method langsung menyesuaikan nilai investasi sesuai laba atau rugi investi, sedangkan fair value tidak. Lalu untuk nomor 3 di sini nilai harga sahamnya naik sebesar $12 sehingga 48.000 dikali $12 yaitu 576.000. Nah, kita cari selisihnya, 576.000 dikurangi 480.000 menghasilkan 96.000. Untuk jurnalnya, fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Untuk nominalnya 96.000 dari selisih tadi. Nah, fair value di sini mencatat karena berfokus pada harga pasar, sedangkan equity method tidak mencatat karena berfokus pada laba rugi investi begitu. Nah, untuk nomor 4, mini company membagi dividen sebesar $100.000. Nah, Maxi menerima 20%-nya sehingga fair value method dicatat sebagai dividen revenue. Jadi cash pada dividen revenue, sedangkan equity method dicatat sebagai equity investment, jadinya cash pada equity investment sebesar 20.000. Nah, perbedaan ini fair value menganggap dividen sebagai pendapatan, sedangkan equity method menganggap dividen sebagai mengurangi investasi. Kemudian pada nomor 5, mini company melaporkan rugi sebesar 50.000. Nah, di sini Maxi itu juga mendapatkan ruginya sebesar 20% yaitu 10.000. Nah, untuk fair value method tidak ada pencatatan dan equity method ada pencatatan sebesar investment loss pada equity investment sebesar 10.000. Dan nilai investasi akhirnya menjadi turun pada equity method ini dan equity method selalu mengikuti kinerja investi. Jadi tetap mengakui adanya laba atau rugi dari Pak perusahaan. Nah, terakhir ada nilai pasar saham pada akhir 2020 $11 turun menjadi $11. Jadinya 48.000 dikali 11.000 $11 maka 528.000. Nah, ini nanti kita cari selisihnya seperti tadi. Selisihnya sudah diketahui sebesar 48.000. Nah, untuk perbedaannya di sini fair value method mencatatnya sebagai unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment sebesar 48.000. Sedangkan equity method tidak ada pencatatan. Hal ini karena fair value menyesuaikan dengan harga pasar akhir tahun, sedangkan equity method tidak. Nah, untuk kesimpulannya, pada contoh soal ini, fair value method berfokus pada harga pasar saham dan mengakui dividen sebagai pendapatan, sedangkan equity method berfokus pada kinerja keuangan investi atau laba rugi itu dianggap mempengaruhi investasi dan dividen mengurangi investasi. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa walaupun sama-sama investasi saham, cara pencatatan bisa sangat berbeda tergantung apakah pakai fair value method atau equity method begitu. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita memiliki lebih dari 50% saham? Dengan pengendali atau controlling interest pada saat suatu entitas memperoleh hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain, maka investor disebut sebagai induk atau parent, investee disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Investasi di anak perusahaan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasian atau consolidate financial statement gitu. Nah, selanjutnya ada penurunan nilai. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian
suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi berada di bawah nilai tercatatnya. Nah, penurunan nilai ada dua, yakni yang pertama, penurunan nilai investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Contohnya pada 31 Desember 2021, Mayhew Ltd membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bow Group dengan harga atau dengan nilai par 200.000. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun. Tingkat suku bunga efektifnya 10%. Yang dibayarkan setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga efektifnya 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection atau tidak diperjualbelikan. Dengan menggunakan informasi berikut, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan arus kas investasi selama tahun 2022 sampai 2025. Seperti yang ditunjukkan pada arus kas tadi, arus kas yang diharapkan yakni senilai 264, lebih kecil dari arus kas kontraktualnya, yakni sebesar 280. Jumlah penurunan nilai yang dicatat sama dengan selisih antara investasi yang dicatat 200.000 dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Seperti pada ilustrasi 17.32. Kerugian akibat penurunan nilainya yakni senilai ini 12,12.680. Lalu jurnalnya yakni kerugian atas penurunan nilai pada penyisihan untuk investasi utang yang terganggu senilai 12,680. Nah, selanjutnya yang kedua ada penurunan nilai investasi utang yang diukur pada nilai wajar atau biasa disingkat HFCS. Contohnya, Alexander AG membeli investasi utang pada 1 Juli 2022 senilai 1 juta. Nilai normalnya 1 juta. Investasi utang ini memiliki bunga 7% dan tanggal jatuh temponya 1 Juli 2027. Pada 31 Desember 2022, nilai wajar investasi menurun menjadi 960.000 yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pasar. Jurnal untuk mencatat investasi utang pada tahun ini pada tahun 2022 yakni sebagai berikut. Mencatat pada 1 Juli 2022 mencatat pembelian debt investment atau investasi utang yakni debt investment pada kas senilai 1 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 mencatat pendapatan bunga pada investasi utang senilai kas dengan jurnal kas pada interest revenue senilai 35.000. Pada 31 Desember 2022 mencatat penyesuaian fair value atau nilai wajar pada
investasi utang tadi, yakni dengan mendebit unrealized holding gain pada fair value adjustment senilai 40.000. Yang terakhir yaitu untuk menutup unrealized gain or loss equity dengan jurnal sebagai berikut. Selanjutnya pada 31 Desember 2022, Alexander Hage, laporan keuangan Alexander Hage menunjukkan ilustrasi sebagai berikut, yakni ada aset didapat dari debt investment senilai 960.000, equity-nya ada akumulasi other comprehensive income loss senilai 40.000, lalu income statement-nya ada other income and expense dari interest revenue atau pendapatan bunga senilai 35.000. Selanjutnya ada penyesuaian daur ulang pada single period exam yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk ilustrasi pada single period example, yakni untuk menyajikan laporan sekuritas investasi dan untung rugi yang terkait dengan investasi held for collection and selling atau HEFC. Misalkan pada 1 Januari 2022 Hinks PLC memiliki kas dan saham senilai 50.000. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas, ataupun saldo laba. Lalu pada tanggal 2 Januari, Hinks membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunai senilai 50.000. Pada tanggal 30 Juni, Hinks menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan sebagaimana dalam ilustrasi berikut. Pada tanggal 30 Juni, Hinks menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan. Fair value dari sekuritas yang terjual yakni 22.000, lalu dikurangi biaya sekuritas yang terjual yakni 20.000. Ada realized gain-nya senilai 2.000. Lalu Hinks tidak menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2022. Perusahaan menerima bunga 3.000 selama tahun berjalan. Pada 31 Desember 2022, sisa portofolio yang belum terjual yakni ada 4.000, yakni fair value portofolio yang belum terjual ada 34.000, dikurangi biaya portofolio 30.000, yakni lalu unrealized gain-nya yang belum terjual ada 4.000. Pada income statement untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 milik Hinks PLC ada interest revenue, pendapatan bunga tadi senilai 3.000, lalu gain realized on investment in securities ada 2.000. Jadi net income-nya ada 5.000. Lalu ada statement of comprehensive income, laporan komprehensif income-nya pada tahun 31 Desember 2022. Net income-nya termasuk realized gain senilai 2.000, yakni 5.000.
Ditambah other comprehensive income dari yang belum terjual tadi, unrealized holding gain 4.000, comprehensive income-nya ada 9.000. Lalu pada statement of change in equity ada 59.000 totalnya, total akhirnya. Dan comparative statement of financial position yakni ada aset senilai 30, ada aset yang terdiri dari investasi utang dan juga cash dengan total aset 59.000. Ada equity yang terdiri dari modal saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi pendapatan komprehensif lain senilai 59.000 juga equity-nya. Contoh ini menunjukkan bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi utang pada HFCS mempengaruhi seluruh laporan keuangan. Perlu dicatat juga bahwa perusahaan harus mengungkapkan komponen-komponen yang membentuk akumulasi pendapatan komprehensif lain. Perkenalkan, nama saya Perdia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-period example, yang dimana ketika perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun berjalan, penghitungan ganda atas keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dalam laba komprehensif dapat terjadi. Penghitungan ganda ini terjadi ketika perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba komprehensif lain pada periode sebelum dan melaporkan keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih pada periode berjalan. Contohnya ada pada tabel tersebut. Transfer antar kategori. Dalam catatan atas lapangan keuangan untuk Open AG, penyajian ini seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 1739 pada tabel tadi. Open AG catatan atas laporan keuangan akuntansi laba komprehensif lain saldo awal tahun 1 Januari 2022 40.000 laba komprehensif lain periode berjalan sebesar 155.000 dikurangi 135.000 Rio dalam kurung 20.000. Jumlah yang direlasifikasi dari akumulasi laba komplikasi lain atau 25.000. Rugi kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 5.000. Saldo akhir 31 Desember 2022 adalah 35.000. Catatan investasi dari suatu kategori ke kategori lain hanya boleh terjadi ketika model bisnis untuk mengelola investasi berubah atau sering disebut sebagai relasifikasi. Baik, selanjutnya isu yang berkembang kontroversi nilai wajar. Ada 3, yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan model bisnis. Perusahaan menilai investasi utang pola nilai wajar atau biaya diamortisasi tergantung pada model bisnis dan pengujian arus kas untuk mengelola investasi. Beberapa pihak meyakinkan bahwa kerangka kerja ini memberikan informasi paling relevan tentang kinerja investasi ini. Yang kedua, keuntungan perdagangan. Investasi utang yang diklarifikasikan sebagai investasi yang disimpan untuk ditagih dilaporkan pada biaya perolehan, diamortasi, keuntungan dan kerugian yang belum
realisasi atas investasi ini tidak diakui dalam pendapatan. Demikian pula keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi ekuitas non-perdagangan juga tidak dimasukkan dalam pendapatan. Yang ketiga, kewajiban tidak dinilai secara wajar. Banyak yang berpendapat bahwa jika perusahaan melaporkan investasi atau aset pada nilai wajar, mereka juga harus melaporkan kewajiban pada nilai wajar. Terima kasih.